Adik-adik semua, bersyukur ya hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama secara online. Tapi rasanya Mbak Indri nggak mau sendirian hari ini. Mbak Indri mau ada yang temenin. Kita panggil dulu ya, siapa yang mau temenin Mbak Indri hari ini? Halo Mbak Indri. Halo Anya. Nah, ini dia teman Mbak Indri hari ini. Anya, apa kabar? Baik Bu Mbak Indri. Puji Tuhan. Pasti Anya juga penuh sukacita ya. Anya siap temenin Mbak Indri dan teman-teman semua untuk beribadah hari ini? Siap Mbak Indri. Wah, sip. Coba Anya sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman, shalom. Shalom. Wah, seru ya. Yuk kita mulai ibadah kita hari ini. Anya, tema ibadah kita hari ini apa ya? Melayani dengan sepenuh hati. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang melayani. Tapi sebelumnya kita akan membuka ibadah pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian, Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat luas, takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Adik-adik, kita akan berdoa ya. Ikuti doa Mbak Indri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur pagi ini pagi ini kami boleh kami boleh beribadah kembali beribadah kembali secara online. secara online. Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan berkati berkati supaya kami supaya kami bisa beribadah bisa beribadah dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Anya ingat gak ayat hafalan kita minggu lalu? Ingat tuh Mbak ini Mazda Zefanya 3 ayat 16. Benar sekali, dari Zefanya 3 ayat 16. Kita ucapkan bersama-sama ya Anya ya. 1, 2, 3. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi letih lesu. Ya, itu dia ayat hafalan kita minggu lalu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mas Ahano. Betul sekali. Anya siap mendengar firman Tuhan? Siap tuh Mbak ini. Siap dong. Pasti adik-adik di rumah juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan menaikkan satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau
kasih Mbak Indri dan Anya. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing kan? Untuk bacaan firman pada hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Nah, firman Tuhan akan dibacakan oleh teman kita Jovita dari kelas Firdaus. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimmu melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Terima kasih ya Jovita. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan pada hari ini adalah melayani dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu apa ya? Ya benar, sepenuh hati itu sama dengan tulus. Nah, tulus itu artinya jujur, tidak pura-pura, tulus ikhlas gitu ya. Nah, adik-adik, Mas Anung punya cerita nih ya, pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Sony. Sony ini sangat menyukai nonton film kartun di rumah ya, sama ya kayak adik-adik ya. Kalau sudah nonton film bisa betah berlama-lama di depan televisi. Nah, pada saat si Sony nonton TV, Sony dipanggil oleh ibunya. "Sony, bisa minta tolong dibelikan minyak goreng di toko kelontong depan komplek rumah?" Kemudian Sony menjawab, "Ya ibu, Sony kan sedang lihat TV bu." Nah, kemudian ibu Sony berkata kembali kepada Sony, "Sebentar kok Sony, kan cuma beli minyak goreng di toko saja." Tapi Sony malah menjawab perkataan ibu, "Sama kakak aja bu, Sony kan lagi lihat TV, nanti kalau ditinggal bisa ketinggalan ceritanya dong." Kemudian ibu berganti menjawab, "Kakak sedang belajar online Sony." Akhirnya dengan sangat terpaksa Sony berangkat ke warung sambil menggerutu dalam hati, "Wah, kesel deh." Nah, karena Sony berjalan sambil menggerutu, Sony ini tidak melihat jalan ya, dia tidak tengok-tengok kanan kiri saat menyeberang jalan. Nah, akibatnya Sony hampir tertabrak kendaraan yang lewat. Ciit. Suara kendaraan yang direm ya adik-adik ya. Nah, untung saja kendaraan tersebut dapat mengerem tepat waktu sehingga Sony terhindar dari tabrakan. Kemudian Sony meminta maaf kepada pengendara kendaraan tersebut karena kelalaiannya tidak tengok kanan kiri saat hendak menyeberang, sehingga membuat pengendara kendaraan tadi terkejut ya.
Sony kemudian menyesali perbuatannya karena tidak dengan sepenuh hati atau tidak tulus dalam membantu ibu memberikan minyak goreng ya ke warung. Padahal ibu sudah dengan tulus memasak untuk siapa? Ya untuk keperluan semua anggota keluarga di rumah tanpa pamrih. Nah, adik-adik tentunya adik-adik tidak seperti si Sony ya. Tidak ya. Yang itu tadi ya, tidak dengan sepenuh hati atau tidak tulus dalam membantu ibunya. Nah, itu ya ceritanya adik-adik. Nah, sekarang kita kembali ke firman Tuhan yang tadi sudah kita baca ya. Dikisahkan ada 2 orang perempuan. Siapa tadi? Ya, Maria dan Elisabet. Maria adalah ibu Yesus, sedangkan Elisabet adalah ibu Yohanes Pembaptis. Mereka dipakai Tuhan untuk sebuah pekerjaan yang luar biasa, yaitu mengandung dan melahirkan Yesus serta Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, Maria bisa saja ya menolak perintah Tuhan karena Maria malu. Malu kenapa ya? Karena mengandung namun belum memiliki suami. Nanti bisa-bisa dikira Maria telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan, hamil dan tidak memiliki suami. Nah, apakah Maria menolak perintah Tuhan tersebut? Ternyata tidak ya. Maria mau menanggung resiko. Maria mau dipakai dalam pekerjaan besar Allah ya. Maria malah bersukacita menjalankan kehendak Tuhan tersebut ya, dengan ketulusan perintah Tuhan itu dilaksanakannya. Hal itu terlihat saat Maria berkunjung ke rumah Elisabet ya. Mereka bersyukur dan bersukacita atas pekerjaan Tuhan melalui bayi yang mereka kandung. Maria dan Elisabet tulus, tidak takut, tidak bersungut-sungut dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik sudah paham ya dengan firman Tuhan pada hari ini. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah dalam melakukan segala hal kita harus lakukan dengan tulus ya. Dengan demikian kita akan merasakan sukacita dan tidak merasa terbeban dengan tugas kita. Contohnya apa adik-adik ya, dalam kehidupan adik-adik sebagai pelajar, ketika bu guru memberi tugas maka kerjakan dengan tulus dan sukacita. Ketika orang tua menyuruh kita untuk membantu pekerjaan rumah, ya lakukanlah dengan tulus dan bersukacita. Nah, demikian ya adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari kita berdoa. Mas Anu hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami dengar bersama pada hari ini. Kami mengucap syukur karena dengan firman yang telah kami baca pada hari ini, kami belajar untuk tulus dalam melakukan perbuatan kami sehari-hari. Kami mau Tuhan Engkau yang bimbing kami senantiasa, sehingga kami dapat melakukan kehendak firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sebagai anggota keluarga, kami sebagai pelajar, maupun kami sebagai anggota masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali lagi ke Mbak Indri dan Anya. Anya, mari kita ucapkan terima kasih kepada Mas Anu yang sudah membagikan firman Tuhan. Terima kasih Mas Anu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Kita baca bersama-sama ya Anya. Ya, 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku
bergembira karena Allah Juru Selamat. Tuh. Dihafalkan ya teman-teman? Dihafalkan ya teman-teman. Iya, dihafalkan ya. Nah, hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita akan memujikan kasih-Nya seperti sungai. Oke, adik-adik, kita akan berdoa ya. Mari kita Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidupku. Diberkati kepersembahan kami hari ini. Amin. Tuhan, hari ini kami juga bersyukur karena kami sudah selesai beribadah. Berkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Kami terus berdoa supaya Allah yang menjagai setiap kami anak-anak sekolah minggu di GKJ Karanganyar. Tuhan berkati supaya kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk kondisi di sekitar kami. Kami meminta kemurahan Tuhan supaya Tuhan boleh terus memulihkan kondisi di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita hampir usai, tapi biarlah kiranya berkat Tuhan terus ada bagi kita semua. Amin. Terima kasih teman-teman. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.